Selamat pagi, good morning ya, bukan morning banget ya, luar biasa. Saya baru balik dari RUPS Antam. Oke, kita mau mereview ya. Kali ini mereview buat Suzuki R3. R3 ini yang diorder adalah lampu jauhnya ya. R3 2019 lampu jauhnya menggunakan Cree ya, HB3 tipenya 9005 untuk lampu jauhnya ya. Kenapa saya rekomendasi tipe ini ya? Karena tipe ini sangat enak ya, lampu jauh R3 sangat enak, bisa disetting float atau spot. Kenapa? Karena dia full adjustable, bisa diputar 360 derajat maju dan mundur ya, sangat enak sekali. Makanya saya bilang syarat bolam bagus itu harus bisa di-adjust ya, seperti itu syarat ketiga. Bolam bagus adalah harus bisa di-adjust, harus bisa diputar maju mundur ya. Level wattnya ya, bolam ini cuma 30 watt, tidak bisa lebih dari 30 watt. 3100 lux versi 2021 ya. Ini untuk lampu jauhnya yang R3 2019. Kalau yang untuk lampu dekatnya dia menggunakan H11 ya, karena dia menggunakan proyektor terpisah ya. HB3 kodenya HB3 atau 9005 ya. Anda bisa beli bohlam ini melalui online shop ya, Bukalapak, Tokopedia ya, Shopee bisa. Saya orangnya kalau ada order segera kita kirim. Saya tidak mau menahan-nahan order lama-lama karena ini barang-barang ready stock, barang stok saya. Saya bukan dropshipper, saya bukan reseller, saya bukan pedagang asal-asalan, atau saya bukan cuman istilahnya nggak punya barang tapi ikut-ikut jualan ya. Banyak yang seperti itu. Jadi pokoknya ada order masuk langsung segera kita kirim ya. Anda bisa beli di Bukalapak Juragan Lampu, username-nya itu saya sendiri yang mengelola, atau Anda bisa beli di Shopee F3 Moto Lighting, itu oleh reseller saya. Jadi kalau reseller saya dia punya stok ya, dia kirim stok dia, tapi kalau dia nggak punya stok dia akan oper ke saya, jadi dropshipper ya. Tokopedia Anda bisa beli di reseller Juragan Lampu, atau username-nya Juragan Lampu Jungkiwena, saya sendiri yang mengelola. Anda bisa WhatsApp 0898 269 3838, atau Anda mau order ya, transfer BCA, kirim menggunakan JNT ya. Oke, langsung kita akan review ya. Jadi ini untuk lampu jauhnya Suzuki R3 HB3. Syarat bolam bagus selalu saya bilang watt dan luxnya harus gede, jujur apa adanya ya. Kenapa? Karena banyak yang menjual bohlam ditulis wattnya segede-gedenya, kenyataannya kecil. Deskripsi di online shop seindah-indahnya ditulis, banyak sekali yang seperti itu ya. Ditulis sebagus-bagusnya, spesifikasinya setinggi-tingginya, seindah-indahnya, tapi kenyataannya bohlam tersebut tidak bagus. Kenapa? Karena bisa saja si pedagang itu hanya copy paste ya. Bisa juga memang sengaja untuk menjebak atau untuk menangkap mangsa yang customer yang tidak mengerti, bisa juga ya, seperti itu. Jadi saya ngomong apa adanya, to the point. Jadi saya tidak usah menulis spesifikasi yang tinggi-tinggi. Saya cuman ngomong ini syarat bolam bagus adalah 1, watt dan luxnya harus gede ya, dan jujur. Jadi memang dusnya bohlam tipe JL Cree ini dusnya nggak bagus, dusnya abal-abal ya, tidak ada deskripsi apa-apa, cuma dus dari karton, kayak karton Indomie ya. Saya beli kardus ini packaging juga di online, sebenarnya hanya untuk membuat barang ini safety sampai di tempat ya. Banyak LED yang dibikin dusnya bagus-bagus, indah-indah, tulisannya tinggi-tinggi, wattnya 110, lumennya 110.000 lumen ya. Wah, pokoknya speknya tinggi-tinggi deh. Kenyataannya pas diuji coba menggunakan wattmeter dan luxmeter, hasilnya begini gitu ya. Jadi banyak yang tertipu ya. Banyak juga yang percaya dengan tulisan di dusnya, padahal cara mengukurnya bukan bolam bagus atau tidaknya bukan dilihat dari kardusnya ya, seperti itu. Kardus
Anda kalau sudah pakai LED-nya kardus pasti Anda buang-buang, ya. Jadi kalau Anda mau mengukur, ya harus menggunakan namanya wattmeter. Anda mau mengukur terangnya harus menggunakan luxmeter, ya, seperti itu. Itu alat yang paling mudah, Anda bisa beli sendiri juga kalau Anda mau nyoba-nyoba, Anda mau iseng, ya, silakan. Syarat kedua, watt dan luxnya sudah gede, harus stabil. Jadi bohlam bagus itu harus stabil, jadi bukan ngedrop. Banyak bohlam ngedrop, ya. Kenapa dia bisa ngedrop? Karena dibikin tidak sesuai spesifikasi. Bisa juga untuk menjebak Anda bahwa ini wah bohlamnya wattnya gede ya. Karena kenapa? Anda ngukur paling juga cuman 20 detik di awal. Memang wattnya gede, startnya gede, tapi lama-lama turun. Kebanyakan LED itu lama-lama turun, ya. Ada juga yang membantah atau yang berkomentar di YouTube saya seperti ini. LED saya sudah dipakai, wattnya malah naik makin lama. Makin bagus dong bos, belum tentu. Makanya kenapa saya bilang syarat satu, bohlam yang bagus itu watt dan luxnya harus gede. Jadi ada faktor watt dan ada faktor lux. Jadi watt ini ada faktor input, luxnya ini faktor output. Wattnya makin gede, ini juga harus gede. Jangan wattnya makin gede tapi ininya turun. Jadi ini untuk konsumsi dayanya, ini untuk keluar cahayanya. Jangan konsumsi dayanya membesar tapi cahayanya menurun. Makanya kenapa syaratnya itu saya bilang watt dan lux, ya. Jadi ada orang bilang, Pak, LED saya bagus dong Pak, makin lama dinyalain saya ukur wattnya makin gede. Belum tentu, Anda harus ukur luxnya juga, ya, paham? Jadi wattnya naik, katanya bisa naik jadi awalnya 25 bisa naik jadi 30 setelah nyala setengah jam katanya. Ya Anda harus ukur juga outputnya tambah terang atau tambah redup, itu ya. Jadi jangan sampai salah ya. Saya hanya menjelaskan secara singkat, tapi sebenarnya banyak penjelasan di luar itu yang Anda harus pelajari dari omongan saya, ya. Ada orang bilang saya seperti dosen, ya terserah, nggak usah nonton lah bro kalau lu menganggap gua dosen mah. Saya nggak menganggap dosen, tapi saya mereview bohlam bagus, ya. Ini penting buat Anda calon customer yang mau beli LED, ya. Ini tidak disukai oleh pedagang lain. Kenapa? Karena mereka kalau tidak paham, kalau tidak mempunyai barangnya, pasti dia benci dengan review saya. Itu aja intinya. Ya, saya kenapa ngomong begini, bukan saya percaya diri terlalu pede lu bro, gini gitu. Ya terserah, pokoknya intinya ini untuk customer calon pembeli, bukan untuk Anda pedagang. Kenapa? Karena kalau Anda untuk pedagang, Anda syirik dengan saya nanti. Nah, syirik dengan saya, Anda berkomentar lah yang jelek-jelek, Anda kasih link dagangan Anda. Banyak ya seperti itu komen. Tolonglah kalau ada Anda pedagang, jangan kasih link di komen atau di channel saya, karena saya tidak bakal approve, ya. Satu kali Anda komen dengan link dagangan Anda, kedua kali, ketiga kali, begitu terus saya blokir. Intinya seperti itu ya. Daganglah di tempat Anda sendiri, jangan dagang di lapak orang, ya. Seperti itu. Jadi watt dan luxnya sudah gede, kedua harus stabil, ya. Stabil ini dalam arti tidak boleh naik, tidak boleh turun. Kebanyakan turun, tapi ada juga orang yang berkomentar katanya saya coba LED saya kok naik wattnya. Di dunia ini belum ada ya yang seperti itu ya. Di mana-mana pasti ngedrop, kalau naik jarang, ya. Kalau ngedrop pasti banyak, kalau naik jarang. Nah, kalau naik ini Anda harus ukur dua hal itu, wattnya naik, luxnya naik nggak, atau wattnya naik, luxnya turun, ya. Anda harus lebih jelas. Jadi pokoknya ini satu syarat bohlam bagus, watt dan luxnya harus gede. Gedenya ini juga bukan artinya buat borosin listrik mobil Anda. Tidak, LED ini 30 watt doang, sedangkan bohlam asli 55 watt. Jadi sudah termasuk hemat energi, ya. Kedua, stabil, tidak boleh ngedrop intinya, ya. Ketiga, adjustable. Nah, adjustable ini penting, harus bisa disetel, ya. Karena kita mengkonversi dari halogen ke LED, ya. LED ini belum tentu cocok di reflektor mobil Anda, makanya harus bisa namanya disetting, dikalibrasi, di-adjust, ya, seperti itu. Itu penting bro, saya ngomong itu penting. Banyak orang mencari bohlam yang hanya terang saja, wattnya mau gede aja. Pak, bohlam yang paling terang apa? Ya, kalau bohlam paling terang cuman dites 10 detik banyak, 10 menit kemudian ngedrop, itu menurut Anda bagus nggak? Gitu loh. Jadi kita harus
mendefinisikan dulu bagus itu seperti apa ya. 3 adjustable, bisa diputar, bisa disetting maju, bisa didorong maju, dorong mundur. Ini penting bro. Kenapa? Ya, ini reflektor HB3 nih. Ya, ini reflektor HB3, kakinya seperti ini. Ada yang kakinya ininya di sini, ada yang kakinya ini di sini. Jadi kakinya bermacam-macam. Makanya kenapa LED-nya perlu bisa di-adjust. Siapa tahu nanti pas sudah ini udah masuk. Ya, pas ini udah masuk. Sebentar, ini belum pas. Pas ini udah masuk, ya. Nah, ini udah masuk ngunci. Nah, ini udah masuk ngunci putar searah jarum jam. Nah, jatuhnya begini. Nah, kalau ini kan nggak bener. Jadi Anda harus bisa di-adjust. Bagaimana adjustnya? Ya tentu harus vertikal. Nah, ini baru benar. Dorong maju, gitu ya. Jadi ini penting, makanya LED yang bagus harus bisa adjustable. Ya, penting. LED bagus harus bisa adjustable. Ya. Syarat keempat, bonus serviceable. Ya, selalu saya bilang bonus. Karena cuma tipe Cree yang bisa diservis ya, selama chipnya ada stok di bumi. Karena pabrikan Chungkuo Cina sudah memberitahu saya bahwa chipnya sudah mulai langka ya. Jadi kalau chipnya habis ya nggak bisa diservis, intinya seperti itu ya. Kelima adalah soal bayangan gelap. Bayangan gelap ini penting. Nah, ini kita tunjukkan bayangan gelapnya. Bayangan gelap ini penting, makin tidak gelap dan bayangan gelapnya makin kecil makin bagus. Nah, ini tidak gelap dan hampir tidak ada bayangan gelap lah intinya untuk tipe ini. Kenapa? Bayangan gelap itu yang tadi di tembok itu adalah sebenarnya yang Anda lihat bagian sini. Karena LED-nya kan samping ke situ, ke sini cahayanya. Yang ke sini dan ke sini kan mestinya tidak ada cahaya, tapi karena chipnya ada lensa, jadi yang ke depan sini masih ada. Yang ke sini masih ada. Kenapa butuh bayangan gelap kecil dan tidak terlalu lebar? Nah, karena LED ini dipasang seperti ini ya, samping, menyamping. Ya, menyamping. Nah, LED-nya dipasang menyamping artinya sinar kan hanya bisa ke kiri dan sinar hanya bisa ke kanan. Yang ke atasnya sedikit, yang ke bawahnya sedikit. Bener nggak? Kenapa? Karena tertutup oleh batang. Nah, makanya kenapa ada syarat kelima itu, bayangan gelap harus kecil. Jadi supaya tidak ada bagian yang blank spot. Intinya seperti itu. Jadi intinya bayangan gelap makin kecil dan tidak terlalu gelap makin bagus. Karena kalau bolam halogen kan 360 derajat sinarnya, tidak ada bayangan gelap. Ini halogen. Sinarnya kan dia ke 360 derajat. Nggak ada bayangan gelap. Ya, seperti itu. Nah, ini juga bohlam ini LED harus bagus, tidak ada bayangan gelap. Ya. Jadi bohlam ini tidak ada bayangan gelap. Itu bagus, ya. Jadi makin sinarnya 360 derajat makin bagus. Makanya banyak orang bilang begini, "Pak, saya pasang LED kok ada bagian yang gelap ya di tengah. Pak, kok sinarnya kok ada bolong-bolong?" Nah, itu karena bayangan gelap ya. Syarat yang keenam adalah soal storing atau tidak. Bohlam ini saya jamin tidak storing, tidak mengganggu radio mobil Anda dan tidak mengganggu kerja komponen elektronik lain di mobil Anda ya, seperti itu. Ketujuh soal pendinginan, teknologinya ini sudah double cooper ya, PCB. Sudah double cooper PCB, kipasnya juga high speed ya. Ini ada heatsink ya. Ada heatsink. Jadi kipasnya itu segini, sisanya adalah sirip ya. Banyak yang LED pendinginannya nggak pakai sirip. Jadi hanya kipas muter dinginin body. Sebenarnya makin sirip makin banyak makin bagus. Ini makin tebal makin bagus, diameter ini makin lebar makin bagus. Cuman memang makin gede kadang-kadang suka bisa nggak masuk terhadap headlamp ya. Nah, kita coba nyalakan ya di reflektor. Jadi saya ngomong tadi bisa di setting flood dan spot. Untuk apa? Tujuannya adalah kalau Anda di setting flood artinya dia akan lebih membuka ya. Jadi kalau ini di setting flood ya, flood itu ditarik, nah dia akan lebih membesar ya. Kelihatan ya, agak lebih membesar. Tujuannya kenapa? Supaya dapat lebih membuka lah, intinya seperti itu. Tapi kalau Anda mau di setting spot, dorong maju. Nah, ini spot. Jadi dia lebih mengecil. Anda lihat di sini karena ini cuma 2 meter, 3 meter jaraknya.
dia hanya mengecil gedenya, tapi kalau prakteknya di jalan itu berpengaruh sekali ya. Jadi ini ada hubungan dengan kalau spot itu nyorot, jadi agak jauh sorotannya, kalau float agak membuka, jadi agak dekat sorotannya. Agak dekat, jadi kalau Anda dekat-dekat dengan pelang jalan, Anda high beam, pelang jalan itu kelihatan. Tapi kalau Anda settingnya float, Anda high beam, Anda mau lihat pelang jalan yang jauh, itu kurang begitu kelihatan. Makanya ini tergantung di Anda maunya bagaimana Anda settingnya, bisa float, bisa spot ya, enak sekali. Jadi semua tergantung selera Anda, enaknya bagaimana ya, seperti itu. Ya, ini untuk high beam Suzuki R3, tipenya adalah HB3 9005 ya, 30 watt, 3100 lux versi 2021 ya. Nah, ini oke, cukup. Kita akan review lanjutan. Ini juga di order reviewnya nanti buat fog lamp R3. Nah, lanjut ya. Kita akan mereview Automax DC ya, H11 untuk Suzuki R3 ya. Untuk fog lamp Suzuki R3. Oke, sebagai pemberitahuan ya, mulai bulan April ini dijual tanpa garansi. Ya, dijual tanpa garansi. Dulunya adalah ada garansi 6 bulan. Mulai bulan April 2021 dijual tanpa garansi. Harga sudah diskon 15% dari harga normal, price list adalah 680. Tetapi ini diorder masuk melalui Shopee. Shopee yang megang adalah F3 Moto Lighting, reseller saya. Saya tidak tahu mengenai harga, apakah sudah didiskon atau masih harga lama, saya nggak ngerti. Tapi intinya adalah per April 2021 tanggal 1 ini non garansi. Ingat ya, jangan sampai salah. Kalau Anda beli di Juragan Lampu, di Bukalapak, Tokopedia ya, dengan username Juragan Lampu Jungki Wenas, adalah harganya sudah harga diskon 15%. Memang belum saya ubah, tapi kalau Anda berniat beli akan kita diskon 15% dan sudah tidak ada garansi. Ya, saya ngomong apa adanya, to the point. Karena ini dibeli melalui reseller, saya tidak tahu. Karena saya hanya bertugas mengirimkan saja sebagai dropshipper ya. Dropshippernya ya saya atas nama F3 Moto Lighting ya. Nah, ini Automax DC ya. DC itu artinya dual color, dua warna. Jadi dia ada chip putih, chip kuning. Ini tidak bisa adjustable, dia fix focus ya. Fix focus, terangnya wattnya 18 sampai 19 watt, sekitar 1800 sampai 1900 lux maksimum. Chipnya belum menggunakan chip dempet. Bohlam ini bisa masuk air. Kenapa? Karena ada kipas dan di tengahnya ini bolong, tetapi kita sudah sealant, jadi aman. Ya, tapi kalau tidak di sealant itu beresiko masuk air ya, seperti itu. Chipnya belum chip dempet ya, chip kuning, chip putih. Ini Devalut bawaan pabrik, chip kuning di bawah, chip putih di atas. Ya, seperti itu. Belum chip dempet. Wattnya cuman level 18 sampai 19 watt, 1800 lux. Ya. Bohlam ini ada yang bertanya, Pak bisa error nggak? Semua bohlam berwarna bisa error. Ya, bisa error. Semua bohlam berwarna bisa error. Ya. Errornya dalam arti bisa saja warna sebelah kiri dan sebelah kanan tidak seimbang, tidak sama. Sebelahnya misalnya putih, sebelahnya bisa kuning. Ya. Saya ngomong apa adanya, to the point. Bohlam ini tidak bisa diservis, rusak, buang. Ya. Kita akan coba nyalakan. Bagaimana untuk mematikan menyalakannya adalah pertama kali misalnya kalau Anda nyalakan fog lamp-nya warnanya putih, Anda matikan, tunggu 1-2 detik, Anda nyalakan lagi, dia akan berubah warna kuning. Anda mau ganti lagi warna putih, Anda matikan lagi saklar lampunya, tunggu 1-2 detik, nyalakan lagi, dia akan berubah. Jadi modenya adalah putih, kuning, kuning, putih. Ya, putih ke kuning, dari kuning akan ke putih lagi. Jadi begitu aja bolak-balik. Ya, putih 6000 Kelvin, kuning 3000 Kelvin ya. Putih, kuning, putih, kuning, putih, kuning. Ya bolak-balik begitu aja ya. Jadi yang perlu saya tekankan di sini adalah per April 2021 dijual non garansi ya. Tanpa garansi dan harga sudah diskon 15%.
Jadi buat Anda yang berminat silakan beli. Harganya price list adalah 680, diskon 15% ya. Nah, ini ada masalah ini. Ada masalah di kipasnya. Ada masuk kotoran. Nah, ada masuk kotoran. Wah, ada kuku. Kukunya siapa ini? Jadi dalam. Ya, apa bedanya Anda beli di saya dengan di luaran? Saya cekin bahwa barang ini berfungsi dengan baik, ya, bukan barang bekas, bukan barang refurbish atau bukan barang returan. Ya. Karena kenapa Anda bisa saja mendapat barang returan atau barang refurbish? Karena ini dulunya ya rusak, tukar baru satu pasang. Yang satunya kan masih bagus. Misalnya rusak cuma satunya masih bagus. Pihak importir akan merefurbish, dibersihkan, akan dijual lagi. Ya, akan dijual lagi. Jadi siapa tahu Anda bisa dapat yang barang bekasnya itu. Jadi namanya barang refurbish. Jadi untuk Anda hati-hati. Ya. Ini memang sudah tidak ada garansi dan akan stop dijual sampai habis. Jadi yang sudah pasti tidak ada garansi. Jadi kalau nanti ada pedagang yang masih jual ada garansi, berarti ya mungkin garansinya garansi personal kali ya, bukan garansi distributor atau garansi importir. Saya menjual barang semua garansi distributor. Jadi kalau ada rusak, saya akan klaim ke distributor. Saya tidak mau menanggung kerugian sendiri, gitu ya. Karena distributor wajib ganti, gitu loh. Kenapa saya bermain seperti itu? Karena saya supaya aman, supaya kita bisa jangka panjang. Kalau kita bermain curang atau bermain tipu menipu begitu ya, intinya nggak panjang deh ya. Pokoknya banyak pedagang nakal soal garansi, intinya seperti itu. Saya sudah 15 tahun bermain dan sudah membawa nama Juragan Lampu, kita tidak berani ya, seperti itu. Oke, ya cukup ya reviewnya. Jadi ini tinggal pasang saja ya, tinggal pasang chip kuning akan di bawah nih. Jangan lupa masang vertikal seperti ini ya. Teknologinya ini belum double cooper, jadi kalau Anda mau spesifikasi lebih tinggi, lebih terang daripada ini, Anda bisa beli GL 3 warna. Harganya memang lebih mahal, tapi terangnya 2 kali daripada ini. Chipnya sudah menggunakan chip dempet, full adjustable. Anda bisa langsung posisikan chip kuningnya di bawah atau posisikan chip putihnya di bawah. Tetapi kalau ini Anda harus buka dulu bautnya. Dan nanti kalau bautnya sudah dibuka, dia pemasangan agak sulit gitu ya. Jadi ini teknologi pendinginan masih sistem jepit, masih jadul banget, belum double cooper. Kalau Anda beli GL3 sudah double cooper, lebih terang 2 kali daripada ini, wattnya juga lebih gede. Tidak storing ya, ini storing sedikit, bayangan gelap kecil, ini juga bayangan gelapnya kecil, GL3 juga kecil. Tapi ini storing sedikit terhadap radio ya, storing sedikit, tidak terlalu ganggu. Nah ini bayangan gelapnya akan kita tes nyala. Ini bayangan gelapnya kecil bro, bayangan gelapnya ya. Tuh ya, bayangan gelapnya kecil. Bolam ini tidak bisa diservis, rusak buang. Soal pendinginan oke ya. Ini kipas, ini heatsink banyak, bagus. Ini barang original ya, Automac DC. Mulai per April ini akan dijual tanpa garansi ya. Jadi harga price list adalah 680.000, akan diskon lagi 15%. Ya, cukup reviewnya. Automac DC ya, Automac DC artinya dual color tipe H8, H9, H11. Ini review untuk fog lamp R3 ya, Suzuki R3. Oke, lanjut kita mau mereview bolam Cree H4 XHP 50 buat Jazz, Honda Jazz G8 RS ya. Ini bolam Cree XHP 50 second generation 30 watt ya. Kita mengkonversi dari halogen ke LED. Jadi saya tugasnya hanya bisa memaksimalkan ya supaya outputnya mantap ya. Tapi buat Anda yang perfeksionis ya, harus sama seperti halogen, ya lebih baik tidak usah pasang LED ya, seperti itu. Banyak juga yang bilang begini, Pak, saya mau pasang lampu yang sama seperti Lexus terangnya. Kita
hanya bisa istilahnya memaksimalkan gitu ya. Kalau Anda mau terang seperti Lexus, seperti aslinya, seperti Mercy yang terbaru, dia bilang ya nggak bisa juga. Ya Anda beli Mercy-nya aja langsung seperti itu gitu ya. Namanya mengupgrade, tapi kalau mau persis sekali ya juga nggak bisa gitu ya. Sama seperti Anda mempunyai idola mungkin K-pop atau apa sih artis lah ya, potongan rambutnya Anda kasih fotonya ke tukang cukur, bilang ke tukang cukurnya, saya mau gunting rambut mirip dia. Nah setelah digunting kok nggak terlalu mirip, atau ya miripnya cuman sepersekian gitu ya, ya namanya juga mengikuti gitu ya, belum tentu bisa hasilnya 100%, hanya bisa dimaksimalkan. Sama seperti LED, tugas saya adalah memaksimalkan gitu ya. Jadi kalau buat Anda yang perfeksionis, ya lebih baik pakai halogen aja ya. Banyak juga yang berkomentar bertanya, Pak, hujan tembus nggak? Wah jangan pakai LED bro, hujan nggak bakal tembus. Ada juga yang bilang begitu. Sekarang masalahnya begini, mobil-mobil baru, Mercy, BMW, Alphard, ya, mobil-mobil yang 500 jutaan dan mobil-mobil yang murah-murah juga sekarang sudah menggunakan LED. Ya, contohnya Avanza yang baru sudah menggunakan LED, Innova yang baru juga sudah menggunakan LED, tapi semua di versi yang kalau Innova di versi atas ya, kalau di Avanza di semua global mungkin udah pakai LED semua ya. Jadi maksud saya adalah begini, misalnya kalau orang bilang LED nggak tembus hujan, kenapa pabrikan mobil pakainya LED dan warnanya putih? Itu ya, ngerti dong? Mercy bawaan pabriknya pakai LED warna putih, BMW pakai LED warna putih, pokoknya Alphard juga pakai LED warna putih. Padahal gampang dong. Misalnya kalau warna putih itu menurut Anda tidak tembus hujan, kenapa nggak si bosnya Mercy telepon ke tukang bikin lampu? Lampunya dari mana? Dari Valeo, dari Stanley, atau dari Koito. Ya, dia telepon dong ke bos Stanley misalnya. Bos Stanley, gue mau buat mobil Mercy nih, S900. Gue mau yang tembus hujan. Kenapa nggak dia request chipnya yang warm white saja? Tapi kenapa tetap dikasih chip putih? Itu ya. Jadi banyak orang Indonesia bilang warna putih nggak tembus hujan. Salah. Warna putih lebih bagus terhadap penglihatan kita di malam hari. Kenapa? Karena kalau Anda jalan, ya warna putih, lampu-lampu pelang jalan itu atau mata kucing di jalan itu akan langsung kelihatan. Ya. Sebenarnya masalah tidak tembus hujan itu bukan dari lampunya, tapi dari kaca depan mobil kita bisa juga. Ya, dari kesehatan mata dulu deh saya jelasin ya. Mata Anda jangan lupa, jangan makan terlalu manis ya. Cek gula darah. Ya, gula darah jelek, mata rabun. Ya. Kedua, cek apakah ada katarak atau ada selaput lapisan yang sudah terbentuk. Kalau belum parah, Anda bisa ditetes pakai obat. Ya. Ketiga, cek tekanan bola mata. Ya. Itu bisa menyebabkan glaukoma. Apa itu? Saya nggak berani ngomong lebih lanjut karena saya bukan dokter. Tapi intinya adalah cek kesehatan mata. Ya. Kedua, dari sisi mobil, ya, banyak yang konsultasi ke saya, Pak, saya habis pasang kaca film 60%, lampu saya jadi gelap. Saya tanya, kenapa pasang kenapa pasang kaca film 60%? Pak, takut kena etilang, takut apa sih itu CCTV etilang ya, nggak pakai sabuk mungkin, atau mau bawa istri tetangga atau mau bawa selingkuhan gitu ya. Jadi dipasanglah kaca film 60%, jadi lampunya gelap. Salah sebenarnya. CCTV etilang kalau Anda pakai kaca film 60% kayaknya masih bisa kelihatan Anda di dalam. Ya, karena kamera etilang itu membentuk sudut 45 derajat yang akan jatuhnya, nyorotnya sama dengan tegak lurus dengan kaca mobil Anda di depan. Ya, kenapa kalau kita melihat kaca depan mobil yang kalau yang tebal nggak kelihatan? Karena dia miring, kita ngelihatnya begini, jadi sinar yang datang akan dipantulkan. Tetapi kalau
kameranya membentuk sudut, dianya kaca mobil juga ada sudut, dia akan datangnya sinar tegak lurus dan akan tembus. Itu kalau menurut saya. Ya, jadi kaca film tebal belum tentu kamera e-tilang nggak bisa ngelihat, belum tentu. Sebenarnya kalau kamera e-tilang bukannya melihat kaca film sebenarnya, bukannya melihat Anda di dalam, tapi melihat plat nomor mobil Anda. Jadi saya bukan mau mengajari Anda jahat nih. Saya juga nggak mau nanti saya diburon oleh polisi ya. Jadi intinya adalah dengan mengumpetin plat nomor mobil Anda. Bagaimana caranya? Kasih lapisan mika supaya nanti kalau waktu difoto bleach ya. Kalau plat nomor mobil Anda ada plastik mika, mengkilap plastiknya, di bleach, mantul, nomor Anda tidak terbaca itu. Ya, tapi saya nggak ngajarin Anda loh. Ya, saya nggak ngajarin. Jadi Anda pakai mika akrilik yang semengkilap-mengkilap setiap pagi sebelum Anda berangkat, Anda poles. Supaya kenapa? Waktu difoto bleach, karena ada mika, mantul. Jadi plat nomor mobil Anda nggak begitu kelihatan. Ya. Kedua, kalau malam kamera e-tilang itu dia tidak nyalain bleach, tapi dia nyalain IR, infrared. Karena kan gelap. Ya, nyalain infrared. Anda pasang infrared lampu di plat nomor mobil Anda. Ya. Kenapa? Karena kamera IR ketemu IR blank. Ya, tapi saya nggak ngajarin loh, cuma saya kasih tahu triknya. Ya, jadi pasang kaca film nggak ada solusi. Jadi Anda mencari LED yang lebih terang, itu solusi yang salah ya. Oke, kita lanjut langsung. Syarat bohlam bagus, watt dan luxnya harus gede. Kedua, ya harus stabil. Ketiga, harus adjustable. Keempat, serviceable. Syarat bonus kelima, bayangan gelap kecil. Keenam, tidak storing. Ketujuh, pendinginan ya. Saya sudah banyak ulang-ulang videonya. Ini untuk Jazz RS GE8 ya. Watt dan luxnya levelnya dia cuma 30 watt, 3100 lux maksimum. Kedua, stabil, saya jamin, jadi tidak ngedrop ya. Bohlam ini kalau 30 watt ya 30 watt terus ya. Jadi wattnya tetap, luxnya juga harus tetap ya. Luxnya nggak boleh turun. Jadi wattnya tetap, luxnya harus tetap juga. Jangan wattnya tetap tapi luxnya ngedrop. Lux itu adalah output cahaya ya. Watt itu adalah input dayanya. Jadi input dayanya keluar cahaya. Ini daya masuk, daya keluar berbentuk cahaya. Jadi ininya 30 watt, ininya 3100 lux. Jalan 15 menit, ininya 30 watt, ya ini juga harus 3100. Jangan nanti jalan 5 menit, ini 20 watt juga ini turun jadi 2000. Itu tidak bagus, itu namanya ngedrop. Ada yang berkomentar kan naik, dia bilang, "Pak, LED saya sudah nyala beberapa lama, dia naik dari 25 ke 30. Nah, Anda harus ngecek tuh luxnya. Waktu daya ini naik, luxnya naik atau luxnya turun. Gitu ya, makanya kenapa saya ngomong watt dan lux. Jadi ada dua hal ya. Banyak yang menulis spesifikasi indah-indah di deskripsi. Jadi supaya Anda tertarik untuk beli. Itu sebenarnya banyak orang menulis spesifikasi indah-indah, saya juga nggak tahu karena dia mengerti atau dia hanya copy paste. Saya ngomong apa adanya, ini cuma 30 watt, 3100 lux. Stabil, iya dijamin. Ketiga, adjustable. Ini penting bro. Bohlam ini harus bisa disetting, diputar. Ini jarak putarannya banyak. Ya, kenapa? Karena untuk membentuk sudut cut off. Untuk menghilangkan bayangan gelap lebih maksimal. Supaya membentuk sudut cut off, supaya outputnya padat. Seperti itu. Ya, penting ini penting. Ya, jadi bukan asal-asalan kita ngomong ya. Syarat LED bagus itu ada 7 ya. Keempat, serviceable, nggak bisa diservis. Ini bisa diservis. Jadi kalau chipnya mati bisa kita ganti selama stok chipnya ada. Kelima, bayangan gelap, ini penting, ada hubungan dengan juga syarat ketiga tadi ya. Adjustable. Barang sebelum dikirim kita akan kalibrasi dulu, kita akan papas, kita akan setting ya. Ada yang berkomentar sebelumnya pasang Jazz GE8 hasilnya kurang begitu maksimal atau kurang begitu bagus, dia review jujur. Makanya barang sudah sampai Anda pasang, ada baiknya Anda WA ke saya.
fotonya, videonya, supaya kita bisa koreksi Anda masang sudah benar atau belum, gitu ya. Anda masang sudah benar atau belum, saya butuh input, masukan, koreksi ya. Lebih baik ada tutornya dong. Ada yang memberitahu Anda, ada yang mengajari Anda dibandingkan Anda bergerak sendiri, gitu ya. Makanya Anda beli LED di saya bukan hanya beli, tapi setelah beli Anda butuh panduan, butuh pemasangan, silakan WhatsApp saya, gratis ya. LED ini tidak storing, tidak mengganggu radio Anda, tidak mengganggu komponen elektronik mobil Anda, dijamin ya, tidak storing intinya. Soal pendinginan juga penting ya, karena kalau Anda nggak percaya soal pendinginan, gini deh, Anda jalan siang, lampu kan nggak nyala ya. Anda jalan siang, lampu nggak nyala, Anda buka kap mesin, Anda pegang body LED-nya, panas nggak? Panas bro. Jadi lampu LED belum nyala aja, ruangan mesin Anda sudah panas. Bagaimana lampu LED tersebut sudah nyala, tapi ditiupnya angin panas di mesin? Itu namanya kan Anda membunuh LED dengan pelan-pelan, ya, benar nggak? Makanya kenapa banyak LED yang nggak awet, banyak LED yang cepat rusak, meredup, ya itu karena overheat, ya. Kenapa saya rekomendasikan Cree? Kenapa sih bro lu nggak mau rekomendasiin bolam lain yang lebih terang? Sebenarnya ada kan yang lebih terang dari Cree. Karena saya buka kuncinya. Tipe LED ini heavy duty. Heavy duty itu bisa diajak kerja berat. Karena chipnya ini temperatur kerjanya bisa tinggi. Makin tinggi temperatur kerja chip, makin bagus. Ya, sedangkan bolam-bolam chip lain, saya tidak tahu temperatur kerjanya berapa maksimumnya. Ya, paham? Karena kenapa? Panas. Indonesia negara macet. Jakarta terutama kota-kota gede itu macet bro, di mana-mana. Jadi kalau macet itu ruangan mesin panas. Makin panas, makin Anda mau membunuh LED. Kenapa? Karena dia butuh pendinginan. Dia nyala, ditiup kipas. Kipasnya itu kan buat mendinginkan. Sedangkan angin yang ditiup itu angin panas. Jadi sama aja dengan Anda membunuh LED. Itu intinya ya. Makanya kita butuh LED yang temperatur kerjanya bisa tinggi, high temperatur. Itu penting dibandingkan Anda beli merek ya. Jadi harus cari LED yang temperatur kerjanya tinggi. Makin tinggi chipnya makin bagus. Jangan lupa kalau Anda mau masang ya, lepas dulu ininya, pasang klipnya, pasang karetnya dulu, baru pasang bolamnya. Jadi kipas harus di belakang karet. Ingat, kipas di belakang karet, bukan kipas di dalam karet ya. Kipas harus di belakang karet ya. Jadi seperti ini kira-kira. Dan karet ini tidak dibobok, tidak dihajar. Karet ini PNP ya, saya jamin 100% PNP. Nah, ini sudah pasang, baru bolamnya masang. Nah, ini lihat, ini di belakang. Ya. Nah, soal syarat ketujuh adalah pendinginan. Pendinginan ini penting ya. Ini ada heatsink. Heatsinknya ini masih kelihatan, bro. Ya, heatsinknya masih kelihatan. Ya. Jadi LED bagus itu syarat ketujuh, makin dingin makin bagus. Nah, pendinginan itu bisa diciptakan oleh heatsink dan kipas dan teknologi dari pembuang panas dari tengahnya, pembawanya, carriernya dari tembaga atau dari aluminium atau dari heat cooper pipe atau dari cooper. Ya, ini double cooper bukan single. Philips Ultinon Essential G2 single, ini double. Osram single, ini double, jadi lebih bagus ya, lebih gede, lebih volumenya lebih gede, tentu penghantar panasnya tentu lebih bagus ya. Dan heatsink ini penting sebenarnya. Ini kalau makin tinggi makin bagus. Sirip ini namanya heatsink. Sirip ini makin gede makin bagus, makin diameternya makin lebar makin bagus. Kenapa? Ya untuk pendinginan ya. Kipasnya segini, heatsinknya segini ya. Nah, kalau ini dipasang, Anda lihat heatsink masih kelihatan dari samping. Ya, heatsink masih kelihatan dari samping. Tujuannya kenapa? Supaya angin yang ditiupkan oleh kipas itu bisa keluar dari samping. Jadi tidak buntu. Banyak LED yang heatsinknya nggak ada. Jadi angin meniup itu buntu. Jadi kalau nggak ada sirip ini buntu, tertutup begini. Jadi kipas ini jalan, angin mau kemana larinya? Karena kenapa? Tertutup oleh karet. Jadi buntu. Jadi sama aja dengan tidak meniup angin. Makanya banyak orang bilang, Pak, anginnya bukan ke belakang waktu saya pasang di mobil, kok di belakang banyak angin? Karena buntu.
Sedangkan ini tidak bakal buntu. Ini kipas muter, angin bakal keluar dari celah pinggir ini nih, sirip-sirip ini. Gitu ya. Nah, kalau Anda tidak ada ininya, sirip yang di sininya ketutup semua, ya, ketutup semua. Jadi tanpa ada ininya, ketutup semua. Angin mau kemana larinya? Ditiupin oleh kipas sekencang apapun buntu. Buntu, resikonya apa? Artinya tidak ada pendinginan. Nah, makanya kenapa syarat ketujuh kita bikin. Pendinginan itu harus bagus. Ya, dari heatsinknya, dari kipasnya. Kipas Anda mau 50.000 RPM, mau kenceng, mau pakai ball bearing, tapi kalau heatsinknya nggak ada, buntu. Percuma, angin itu mau kemana? Mentok, ya, buntu. Nah, makanya kenapa ini heatsink masih ada sisa. Walaupun karetnya tebal, dia masih ada celah. Jadi angin bisa keluar dari pinggir-pinggir sini. Ya, kebanyakan LED di luaran adalah tanpa heatsink, langsung kipas. Pede sekali dia membuat LED itu, ya. Jadi tanpa ada sirip-sirip ini, langsung bodinya saja. Jadi kalau dipasang mendem. Angin mau lari dari mana? Mau ke depan? Nggak bisa, mentok bro, angin ya. Makanya banyak LED yang bermasalah di pendinginannya. Makanya banyak juga langsung ngedrop, ya. Belum di stress test sudah ngedrop. Banyak itu LED seperti itu, ya. Jadi makanya satu, syarat LED bagus, watt dan luxnya harus gede. Kedua, harus stabil. Ketiga, adjustable. Keempat, serviceable, syarat bonus. Kelima, bayangan gelap kecil. Keenam, tidak storing. Ketujuh, soal pendinginan, ya. Pendinginan makin bagus, makin LED tersebut makin awet. Ya, kenapa saya rekomendasi Cree cuma level 30 watt? Kenapa nggak saya rekomendasikan yang DHP 62 watt, 52 watt, yang 70 watt? Bohlam tersebut bagus, terang, tapi syarat lainnya tidak terpenuhi gitu loh, ya. Jadi makanya kita membuat syarat itu poin-poin. Saya menjual LED ini bukan yang hari ini kita jual, tapi kita sudah riset 1 tahun lebih gitu ya. Ini kabel sudah dirajut, tahan tarik, driverless, jadi tinggal colok. Apa bedanya? Kadang orang bertanya, apa bedanya Pak dengan HID, lebih terang mana? Kalau HID Anda ribet, harus ada install kabel set. Ya, orang biasa nggak bisa, Anda harus ikat-ikat balasnya, kabel-kabelnya menjelimet. Ya, dan dia kalau siang hari ngedim nggak kelihatan apa-apa. Karena kenapa? HID nyala ada jeda, ya, seperti itu. Dan terangnya sudah kalah dengan LED. Tapi LED yang Anda beli harus berkualitas, ya, jangan LED yang abal-abal. LED abal-abal juga nggak bisa mengalahkan HID. Tapi kalau LED ini bisa mengalahkan terangnya dari HID, ya, seperti itu. Saya rasa cukup reviewnya. Ya, oh satu hal lagi, dari semalam banyak yang WA ke saya, Pak, saya pasang LED kok lampu indikatornya nggak nyala, lampu high beamnya, ya. Saya tanya pasang LED apa? Oh dia pasang LED, dia beli di online segala macam. So far so good, LED saya ini indikator nyala, ya. Saya belum pernah dapat laporan, Pak, kok saya pasang LED ini indikatornya nggak nyala pada saat high beam. Itu tahu nggak kenapa? Saya sering ngomong bilang begini kan. Ini LED bisa buat common ground, common positif. Jadi common ground, common positif ini kita pasang begini bisa. Kita balik begini bisa. Ya. Karena drivernya di dalam ada dioda bridge, dia support. Nah, karena bisa bolak-balik common ground, common positif itu, kalau drivernya nggak bagus atau drivernya nge-bypass, makanya waktu high beam lampu indikator Anda bisa nggak nyala. Karena tiap-tiap mobil di Indonesia itu aneh. Toyota common positif, Honda common positif, Mitsubishi common negatif. Ya, karena bolak-balik begitu harus bisa itu LED, kalau nggak dia nggak bakal nyala. Makanya kadang-kadang indikatornya high beam nggak bisa nyala. Karena kenapa? Dia nge-bypass drivernya. Seperti itu. Tapi so far so good, ini Bohlam belum pernah ada laporan high beam tidak bisa nyala. Tapi setahu saya memang ini Bohlam makanya kompatibel sekali dengan mobil yang ada di Indonesia. Jadi saya belum pernah dengar ada yang high beam nggak nyala, ya. Kemarin ada yang WhatsApp ke saya, dia pasang Ultinon Essential G2, indikator high beam nggak nyala. Dia nanya saya solusinya bagaimana. Seharusnya Anda nanya ke Philip Indonesia. Kenapa saya pasang kok high beamnya nggak nyala? Kenapa Anda nanyanya ke Juragan Lampu? Dan Anda beli bukan di saya. Dan saya suruh dicarikan solusinya. Jadi kalau Anda beli barang di Indomaret, ya komplain di Indomaret. Jangan Anda beli barang di Alfamart, Anda komplain di Indomaret, gitu ya. Makanya kenapa saya tidak rekomendasikan Bohlam itu.
Makanya selalu saya ngomong sudah jujur apa adanya. Bolam bagus tuh seperti ini. Tapi kenapa masih Anda beli bolam yang tidak bagus, Anda beli gitu. Jangan karena harga, jangan karena merek. Ya, karena kalau Anda beli merek Philips Osram, Anda bukan beli terang, tapi Anda cuma membeli merek. Ya, saya berani jamin ini lebih terang dibandingkan merek tersebut, ya. Oke, cukup reviewnya, tapi saya juga jual Philips ya. Anda nggak usah khawatir, saya juga jual Philips. Buat Anda yang mau Philips, ya boleh beli di saya, gitu ya. Tapi kita ngomong apa adanya, kurang begitu bagus, kurang terang ya. Storing juga, bayangan gelapnya gede. Oke, cukup. Terima kasih. Oke, selamat siang. Review bolam H4 GL3 ya. Apa itu GL3? Juragan lampu 3 warna. H4 GL3 ya, 3 warna. Ini bohlam berwarna yang paling terang. Saat ini teknologi sudah double cooper ya, pendinginannya jadi lebih mantap. Seperti saya bilang, ini untuk Kijang Innova ya. Review untuk Kijang Innova. Jadi satu, syarat bohlam bagus, watt dan luxnya harus gede. Saya ulang-ulang terus, watt dan lux harus gede. Wattnya levelnya cuma di 30 watt ya. Bohlam standar halogen 55, jadi ini 30 watt, jadi sebenarnya sudah hemat dayanya. Tapi maksud dari watt dan luxnya gede, harus sesuai gitu ya dengan apa yang ditulis. Memang ini kardusnya cuma kardus abal-abal begini ya, kardusnya tidak mewah ya. Jadi banyak bohlam di pasaran wattnya ditulis segede-gedenya, tapi pada kenyataannya wattnya cuman 20 watt, 18 watt, 19 watt, tapi ditulisnya 50 watt, 60 watt. Jadi maksud watt dan luxnya harus gede dan jujur ya. Kalau 30 watt ya kita bilang 30 watt. Nah, bagaimana cara mengukur watt? Ya Anda ukur menggunakan alat namanya wattmeter. Ya, wattnya harus gede dan luxnya juga harus gede. Jadi watt dayanya 30 watt, luxnya berapa? Kita harus ukur luxnya dengan menggunakan alat yang namanya luxmeter, like meter ya. Jadi wattnya gede, luxnya juga harus gede. Jangan sampai wattnya gede tapi luxnya kecil ya. Seperti bohlam C6, wattnya gede, luxnya kecil ya. Syarat kedua, udah watt dan luxnya gede, harus stabil, tidak boleh ngedrop ya. Harus stabil, tidak boleh ngedrop. Jangan mengukur juga di awal, hanya di awal, hanya mengukur 1 menit. Anda ukur setengah jam kemudian, harus tetap segitu, tidak boleh ngedrop. Banyak LED yang diukur awalnya terang, wattnya gede awalnya, tapi 10 menit kemudian nyala dia ngedrop ya. Ada LED yang dibikin seperti itu, jadi buat awalnya doang ya. Syarat ketiga adalah adjustable, bohlam ini bisa di-adjust ya. Kenapa perlu adjustable? Ya pokoknya intinya penting untuk menghilangkan bayangan gelap, untuk mencari cut off ya, adjustable. Keempat, serviceable, bohlam ini tidak bisa diservis, rusak buang. Semua tipe-tipe bohlam yang menggunakan chip ini rusak buang ya. Yang bisa diservis hanya Cree karena spare partnya ada. Syarat kelima adalah bayangan gelap. Bayangan gelapnya tidak boleh terlalu gelap dan tidak boleh terlalu gede. Tipe ini memang bayangan gelapnya agak gede karena dia terhalang oleh batang ini ya. Karena chipnya chip PP, bukan chip yang ada lensanya ya. Keenam, tidak storing, bohlam ini tidak storing, dijamin tidak storing ya. Ketujuh, soal pendinginan, pendinginannya ini bagus. Heatsinknya gede ya, tebel, kipasnya segini, ini heatsinknya ya. Makin ini gede, diameternya makin gede, makin bagus ya. Intinya seperti itu. Apa bedanya ini dengan Cree, JL Cree? Saya lebih rekomendasikan kalau untuk headlamp sebenarnya Anda pakai JL Cree. Kenapa? Karena itu lebih heavy duty. Untuk bohlam 3 warna sebenarnya bagus di fog lamp kalau menurut saya ya. Tapi nggak ada masalah juga, Anda bisa beli di headlamp. Kalau Anda beli di headlamp, biasanya mobil yang tidak ada fog lampnya. Misalnya Anda beli Avanza tipe E atau beli Kijang Innova tipe J ya, kan tidak ada tuh, tidak ada fog lamp ya. Cukup di headlamp saja. Jadi headlampnya 3 warna ya. 3 warna, jadi hujan, kabut bisa tembus ya.
Bagaimana cara mengubah warnanya? Anda matikan, nyalakan lagi switch lampu, tunggu jeda 2 detik, 1-2 detik. Jadi saat ini warna putih, Anda mau ganti warna, Anda matikan 1-2 detik saklar lampunya, kemudian nyalakan lagi, ya, seperti itu. Dia mempunyai satu buah siklus putih, putih, kuning, kuning. Jadi kalau Anda pertama kali Anda nyalakan lampunya warna putih, Anda matikan, Anda nyalakan lagi, dia akan warna putih kuning. Anda matikan lagi saklarnya, Anda nyalakan lagi, dia akan berubah warna kuning. Anda matikan lagi, Anda nyalakan lagi, dia akan berubah warna putih. Jadi satu siklus, putih, putih, kuning, kuning. Putih, putih, kuning, kuning. Siklusnya seperti itu. Masing-masing bola mempunyai siklus sendiri. Ya, sama. Putih, putih, kuning, kuning. Bola ini juga sama. Siklusnya putih, putih, kuning, kuning. Ya. Bagaimana cara pakainya? Kita harus benar cara pakainya. Kalau benar tidak ada yang namanya error. Ya. Bagaimana cara pakainya untuk bolam tipe H4 ini? Anda mau mengganti warna, Anda matikan switch lampu Anda nyalakan lagi, tunggu 1-2 detik. Jadi Anda mau ganti warna nih, Anda matikan saklar lampunya, 1-2 detik kemudian Anda nyalakan lagi. Anda mau ganti lagi warnanya, Anda matikan saklar lampunya, 1-2 detik lagi, tunggu, Anda nyalakan. Jadi ada jeda, kasih dia jeda, ya, untuk mengubah warna. Warna yang bisa berubah adalah hanya di lampu dekat. Ya, contohnya seperti ini. Ini warna putih untuk lampu dekatnya, ini warna putih kuning untuk lampu dekatnya, ini warna kuningnya untuk lampu dekat. Jadi yang bisa berubah warna adalah lampu dekat. Lampu jauhnya tidak bisa. Ini lampu dekat warna putih, lampu jauh tetap warna putih. Lampu dekat warna putih kuning, lampu jauh tetap warna putih. Lampu dekat warna kuning, lampu jauh tetap warna putih. Jadi lampu jauhnya tetap warna putih, yang bisa berubah warna adalah lampu dekatnya. Lampu dekatnya itu adalah yang bagian depan. Lampu dekatnya ini ada payungnya, ada cut off-nya. Cut off-nya ini sesuai seperti dari halogen, ya. Jadi saya berharap cut off-nya ini bagus. Anda lihat bolam Philips, banyak orang beli bolam Philips terkenal di cut off bagus. Kenapa? Karena Philips cut off-nya seperti ini, berbentuk mangkok. Anda lihat halogen Anda di mobil, ya, bawaan. Mangkoknya, ini mangkoknya sama seperti halogen, ya, bukan berupa aluminium dari bodi, ya, tapi ini bisa dilepas, ya. Saya bisa kalibrasi, ya. Jadi barang sebelum dikirim saya setting dulu, saya kalibrasi dulu, ya. Dia ada 2 buah chip untuk lampu dekat karena bisa berubah warna, ada chip putih dan chip kuning. Chip putih posisinya di bawah, jadi cut off akan lebih bagus dibandingkan chip kuning. Itu wajar, kenapa? Karena warna putih dipakai pada saat Anda jalanan biasa, tentu harus cut off bagus. Sedangkan warna kuning dipakai pada saat hujan atau Anda ketemu kabut, tentu Anda butuh pandangan yang ekstra, makanya dia glare saja ke depan. Jadi ini sudah sesuai spesifikasi, sudah sesuai aturan pakai. Tetapi jika Anda tinggal di daerah dataran tinggi yang setiap hari Anda pulang ketemu kabut, Anda mau kuningnya cut off-nya lebih bagus, bisa. Tinggal dibalik, bro. Ini dibuka, ya, bautnya sudah terbuka. Lepas bautnya. Ini kan posisinya begini, ya. Ya, lihat. Nah, dia akan ada chip putih, ada chip kuning. Aslinya begini. Nah, Anda tinggal balik posisi ininya begini. Terus kencangin. Jadi chip kuning ini akan di bawah, chip putih akan di atas. Jadi chip putihnya cut off-nya akan lebih bagus dibandingkan chip kuningnya cut off-nya akan lebih bagus dibandingkan chip putihnya. Jadi ini sangat enak, ya, adjustable sekali cut off-nya. Dan barang sebelum dikirim tadi cut off itu akan kita buang sedikit, supaya outputnya lebih terbuka. Ya, karena ini terlalu menghalangi menurut saya. Dan kita akan setting ininya horizontal, bro, payungnya, ya. Kenapa harus horizontal? Karena ada hubungan dengan bayangan gelap dan ada hubungan dengan cut off, ya. Syarat bola bagus ketiga adalah ini harus adjustable. Syarat kelima adalah bayangan gelap tidak boleh terlalu besar dan tidak boleh terlalu gelap. Tipe ini kan besar dan gelap, tetapi karena bolam ini bisa adjustable, jadi bisa tercover. Tercover itu dalam arti begini, ya. Nih, saya ambilin reflektor. Saya buktikan dulu bayangan gelapnya ini memang besar dan dan gelap, ya. Besar, bro, bayangan gelapnya tuh. Anda lihat, ya, gelap, ya. Besar, ya, maksudnya, ya, batangnya besar. Karena kenapa? Chipnya mendem, tapi nggak masalah, ya. Ini bisa di cover.
Jadi bisa di cover kelemahannya dia karena dia adjustable. Ya, karena adjustable, jadi bayangan gelap itu kan karena batangnya. Nah, jangan lupa kalau Anda mau masang ininya dulu. Pasang ininya dulu di sini, kaki tiganya pasin, baru pasang kelipannya, ya. Selesai, bolam ini dipasang. Jadi, kenapa tadi bisa ada bayangan gelap di depan tembok itu yang gelap? Karena di depan sini sinarnya ke situ ya mencerminkan bayangan gelap ini. Nah, bayangan gelap ini ya kalau dipasang di headlamp ya, batang ini nih. Batang ini kan tadi kan gelap, arah ke sinar ke sininya gelap, sedangkan ke sampingnya terang. Nah, bayangan gelap ini yang batang ini yang terang ini tidak diposisikan di jam 12. Jadi dipasangnya ini bukan begini. Kalau ini dipasang begini, ini rugi. Di sini akan ketemu gelap, sedangkan reflektor bagian atas ini bagian paling penting. Bagian paling penting yang membuat output padat. Nah, makanya kenapa saya bilang selalu LED, Pak, arahin jam 11, jam 12. Gini, bukan berarti jam 11 juga, bukan berarti juga jam 12 juga. Tapi kadang-kadang ada saya bilang 11.30, 11.45. Untuk kiri dan kanan itu berbeda settingannya sebenarnya. Ya. Ada yang 11.45, ada yang 11.30, ada yang jam 11, kanan dengan kiri berbeda. Ya. Jadi bayangan gelap tidak langsung jatuh tepat ke tengah ini. Kenapa? Kalau tepat ke tengah ini itu rugi. Karena reflektor bagian atas itu adalah sebagai pemantul sinar supaya outputnya padat di jalan. Makanya reflektor bagian atas kalau Anda lihat, kalau meleleh pasti di atas, bukan meleleh di samping atau di kiri atau di kanan. Untuk Anda yang memakai bolam watt gede atau memakai HID, meleleh di atas. Supaya tidak terima bayangan gelap reflektor atas, karena reflektor bagian paling penting sebagai pemantul sinar ke jalan yang paling padat. Jadi makanya ini kenapa kita geser ke sini, supaya bayangan gelapnya kena agak di samping seperti itu ya. Nah, ini kita praktekin, kita lihat bayangan gelapnya ya. Kelihatan di kamera ini ada bayangan gelap nih ya, ada bayangan gelap. Jadi bayangan gelap itu tidak kita pasang begini. Kalau Anda pasang begini rugi, di cut off dengan rugi di bayangan gelap ketemu di center. Tapi kita putar sedikit. Nah, supaya bayangan gelapnya tidak di bagian yang krusial ya, seperti itu. Makanya ada namanya proses kalibrasi ya. Payungnya pun akan kita kalibrasi supaya horizontal ya. Jadi makanya barang yang sebelum dikirim akan kita kalibrasi dulu. Jadi saya berharap nanti Anda barang sampai Anda pasang ya. Bohlam H4 ini tidak ada setting maju mundur. Kenapa? Karena ada dua fokus. Jadi saya tidak mengizinkan Anda untuk menyeting maju mundurnya ya. Kenapa? Karena ribet, bro. Orang awam nggak bakal bisa ya. Harus dikerjakan oleh orang yang profesional. Anda hanya perlu menyeting putarannya ini. Maju mundurnya ini tidak usah. Kita bikinkan fix ya. Fix ini karena saya patokannya berdasarkan ini, ketinggian dari dasar ini ke sini ya. Nah, nanti kita ukur pakai sigmat seberapa, misalnya kalau terlalu banyak atau terlalu kurang akan kita gerus ininya, atau akan kita naikkan level dudukannya ya. Pokoknya Anda tinggal terima beres. Jadi kalibrasi itu Anda nggak perlu pusing, pokoknya tinggal pasang saja barang sampai. Anda nggak mengerti pasangnya, silakan WhatsApp saya 0898 269 3838 ya, gratis ya. Anda udah beli, Anda mau minta panduan pemasangan, silakan WhatsApp, gratis. Saya perlu tekankan cara pakai ya. Mau mengganti warna adalah dengan mematikan menyalakan saklar lampu, tunggu jeda 1-2 detik baru dinyalakan. Waktu high beam pun begitu, high beam maksimal 1 detik 2 kali lah. Jangan high beam secara kasar. Jika kasar, dia akan drivernya akan membaca ada error input kelistrikan, makanya dia akan mati, dia akan shut off. Setelah dia mati, Anda matikan, tunggu beberapa saat, nyalakan lagi, dia akan normal. Jadi dia ada memori. Jadi kalau error dia akan shutdown ya. Nah, seperti tadi saya awal bilang, ini cara nyalanya adalah putih, putih, kuning, kuning. Sama, ini juga putih, putih, kuning, kuning. Misalnya kalau terjadi error, Anda mematikannya terlalu cepat. Jadi yang sebelah sini sudah berubah warna menjadi warna putih. Yang sebelah sini misalnya awal pertama kali nyala adalah warna putih dua-duanya. Anda mau ubah modenya, Anda matikan terus Anda nyalakan lagi terlalu cepat, misalnya yang ini sudah berubah menjadi warna putih kuning.
ternyata yang ini belum berubah, masih warna putih. Apa yang Anda lakukan supaya warna itu sama? Kalau Anda matikan lagi, Anda nyalakan lagi, tentu dia tidak bakal sama. Yang ini sudah menjadi putih, awalnya tadi udah putih kuning, dia akan berubah menjadi warna kuning. Karena ini awalnya masih putih tadi, dia akan berubah menjadi putih kuning. Jadi tidak bakal ketemu. Jadi kalau Anda matikan, nyalakan lagi, matikan, nyalakan lagi, dia tidak bakal ketemu karena masing-masing mempunyai satu buah siklus. Ini putih, putih kuning, kuning. Ini juga putih, putih kuning, kuning. Jadi kalau terjadi error begitu, kalau Anda matikan, nyalakan, akan saling kejar-kejaran warnanya. Tidak bakal sama. Jadi kalau terjadi error seperti itu, warnanya tidak sama. Yang benar adalah Anda matikan saklar lampunya, reset selama 2 menit, tunggu, baru Anda nyalakan, baru Anda ganti modenya. Itu akan normal. Ya, seperti itu cara pakainya. Kenapa bisa terjadi error? Karena Anda matikan, nyalakannya terlalu cepat. Jadi harus ada jeda 2 detik. Ya, Anda mau ganti warna, matikan saklar lampunya 2 detik, tunggu, baru dinyalakan. Ya, seperti itu. Jadi ada jeda. Tunggulah dia kasih jeda. Jangan secara brutal atau secara terlalu cepat, karena di dalam ada memori. Memorinya disimpan oleh kapasitor atau induktor. Jadi masih ada arus sisa yang belum discharge. Seperti itu ya. Cara pakainya sebenarnya santai saja, nggak usah terlalu banyak pikiran. Bolam ini bukan bolam abal-abal. Bolam ini high quality, tapi saya harus ajarkan cara pakai supaya Anda tidak menerima atau tidak ada keluhan soal error ya, seperti itu. Bolam ini merupakan bolam paling terang 3 warna saat ini tahun 2021 ya. Saya belum menemukan yang lebih terang. Soal pendinginan ya, syarat ketujuh bolam ini bagus ya. Jangan lupa kalau Anda masang dulu ininya, klipin, pasang karet ya. Pendinginan bolam ini bagus dan memang perlu diperhatikan ya, karetnya tidak perlu sobek-menyobek. Jadi karet bener-bener PNP bawaan pabrik ya, tanpa perlu diutak-atik karetnya. Anda pasang ininya dulu ya, udah masuk ya. Nah, Anda lihat heatsink ini masih nongol banyak ya di sini. Jadi untuk pendinginan bagus. Kenapa saya bilang pendinginan harus ada heatsinknya? Karena kipas ini anginnya meniup, dia akan keluar di celah-celah sini untuk membuang panas ya. Banyak LED yang tanpa heatsink ini, tanpa sirip. Jadi kalau dipasang begini posisi karet, si kipas berputar, anginnya tidak bakal keluar karena buntu. Karena tidak ada sirip-sirip, tidak ada sirip-sirip tinggi ini nih. Paling hanya segini pendek. Nah, pendek itu ketelen oleh karet. Jadi istilahnya angin meniup, buntu. Itu namanya Anda membunuh LED secara pelan-pelan. Karena tidak ada angin yang terbuang. Nah, kalau begini, angin meniup, dia akan keluar melalui celah-celah ini. Ya, banyak LED yang ininya pendek. Kalau pendek ya itu ketutupan, jadi artinya angin tidak meniup. Jadi sama aja dengan Anda membunuh itu LED secara perlahan ya. Jadi makanya penting syarat ketujuh, Anda harus cari bohlam LED yang ada heatsinknya, ada heatsink sebagai pendinginan ya. Kenapa perlu pendinginan? LED itu musuhnya panas bro. Panas bro, ini LED panas bro, saya akui ini LED panas ya. Jadi nggak usah berkomentar atau nggak usah komplain, Pak kok LED-nya panas banget. LED ini panas, tapi tidak bakal merusak reflektor Anda. Kenapa? Karena panasnya dari LED ini tidak dipancarkan, tidak dirambatkan. Beda dengan halogen. LED panasnya halogen akan dirambatkan. Contohnya Anda lihat tukang KFC di pinggir jalan, ayam sudah digoreng, taruh di etalase dia, di atasnya dikasih lampu supaya ayam itu tetap panas, supaya tetap garing. Kalau Anda ganti lampu LED lampu pemanas itu menjadi lampu LED, ayam itu nggak bakal panas dan bakal melempem, tidak garing ya. Makanya kenapa tukang ayam semua pasti kasih itu lampu supaya panasnya dari lampu ini bisa ke ayam. Kalau Anda ganti lampu LED, si LED-nya mah panas di sini tapi tidak bisa dirambatkan, seperti itu ya. Jadi makanya panasnya LED itu di body, di badannya dia. Makanya di badannya dia butuh pendinginan ya, seperti itu. Cara pakai lebih baik kalau macet matikan. Saran saya seperti itu, macet matikan. Kenapa? Karena
ruangan mesin panas. Makin panas ruangan mesin, makin merugikan Anda. LED-nya makin, lifetime-nya makin pendek. Kenapa? Karena si LED ini jalan, ada kipas. Kipas angin itu kan tujuannya buat mendinginkan dia. Sedangkan ruangan mesin Anda panas, jadi yang ditiup adalah angin panas. Gitu ya. Jadi makanya syarat ketujuh bagus ini, LED bagus itu penting, harus cari LED yang ada heatsink. Ya, kalau tidak ada heatsinknya atau heatsinknya kecil, merugikan Anda, seperti itu ya. Common ground, common positif soal ini bisa ya. Jadi Anda nggak perlu khawatir. Saya belum pernah dapat laporan bahwa lampu ini dipasang di mobilnya indikator high beam tidak nyala, belum pernah. Jadi so far so good ya. Jadi nggak perlu khawatir. Ya, drivernya common ground, common positif bisa. Nah, bisa ya. Pemasangan tinggal PNP juga, tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Lampu jauh tetap adalah warna putih. Yang bisa berubah warna adalah low beam ya. Habis ini akan kita kalibrasi dulu sebelum dikirim ya. Ini untuk Kijang Innova akan kita papas, ada yang bagian dipapas dan akan kita ukur tinggi rendahnya berapa ya. Jadi pemasangan barang sampai tinggal pasang saja di mobil ya. Saya rasa cukup reviewnya. Ini H4 GL3. Review H4 GL3 ya. GL itu artinya juragan lampu, 3 itu artinya kode untuk 3 warna. Saya mempunyai tipe H4, H7, H7, H1, HB3, HB4, H11, H8, H9, lengkap ya, kita punya 3 warna ya. Oke, saya rasa cukup. Terima kasih.